Halo, perkenalkan saya Jonathan dari Foundasi Marangkir dari program studi Sistem Informasi UPBJJ Medan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas praktik mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu pembuatan website sederhana bernama Cita Universitas Terbuka. Website ini dibuat menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript tanpa menggunakan database. Mereka mengambil data dari file data.cs. Aplikasi ini terdiri dari beberapa halaman, yaitu login, dashboard, informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, dan histori transaksi. Pada file pertama yaitu index atau halaman login. Pertama, ini adalah file index HTML yang berfungsi sebagai halaman utama website. Pada bagian head, saya menggunakan struktur HTML semantik dengan memanggil style CSS untuk desain tampilan. Kemudian untuk data CS, untuk data pengguna, kemudian script CS sebagai logika JavaScript. Pada bagian login page atau body, saya membuat kontainer untuk desain logo Universitas Terbuka. Kemudian ada prompt judul serta input untuk memasukkan email serta password. Form ini akan dicek menggunakan JavaScript dari file script.cs. Jika data login cocok, maka pengguna akan diarahkan langsung ke dalam halaman dashboard HTML. Jika tidak cocok, maka akan ada peringatan muncul email atau password salah. Selanjutnya, kita akan menjalankan halaman utamanya. Kita klik kanan pada index HTML, kemudian open with web server, dan kita akan diarahkan ke halaman login utamanya. Opsi pertama, kita akan membuat email yang tidak cocok dengan isi file data.cs. Akan ada muncul email atau password yang Anda masukkan salah. Kemudian kita akan mencoba dengan email yang sudah ada dalam data file data.cs, yaitu rina@ut.ac.id. Kemudian kita masuk, kita akan buat passwordnya rina123. Login berhasil, selamat datang Rina Bilan dari UPBJJ UT. Kemudian kita OK, dan kita akan diarahkan ke halaman dashboard Cita Universitas Terbuka. Setelah login, kita masuk ke file dashboard HTML. Halaman ini berfungsi sebagai menu utama untuk navigasi ke halaman-halaman lain. Ada 4 tombol utama, yaitu informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, serta histori transaksi. Kemudian ada tombol keluar yang akan mengarahkan pengguna kembali ke halaman utama. Kemudian ada juga dashboard greeting otomatis yang menyesuaikan waktu, misalnya selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kita kembali ke dalam websitenya. Berikut adalah tampilan untuk dashboard HTML. Jika kita klik keluar, maka akan ada notifikasi apakah Anda ingin keluar dari sistem. Jika kita klik OK, maka otomatis akan kembali ke halaman login utama. Halaman berikutnya yaitu informasi bahan ajar, yaitu saya buat filenya stok HTML. Di sini saya menampilkan
tampilkan data bahan ajar secara dinamis dari file data.js. Ada nama, kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis, edisi, stok, cover. Kita login ke websitenya, kemudian kita klik bahan ajar. Data yang diambil menggunakan data JavaScript akan ditampilkan dalam bentuk tabel. Setiap baris kita bisa lihat untuk detail bahan ajarnya. Misalnya saya mengklik pengantar email komunikasi, maka akan muncul halaman seperti ini. Kita akan melihat detail kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis barang, edisi, stok. Dan begitu juga dengan manajemen keuangan, kepemimpinan, mikrobiologi dasar, perkembangan anak usia dini. Tampilan halaman ini dibuat dengan CSS agar terlihat rapi dan responsif dengan latar biru. File berikutnya yaitu stok.html. Ini digunakan untuk menampilkan data bahan ajar dari data.js. Ini adalah tampilan utama untuk stok.html. File style CSS digunakan untuk membuat tabel agar lebih rapi. Kemudian data.js digunakan untuk mengambil data bahan ajar yang akan ditampilkan. File berikutnya adalah tracking HTML atau tracking pengiriman. Pada code ini adalah struktur halaman tracking HTML. Kemudian disusul dengan form pencarian. Untuk penjelasannya yaitu input ID untuk tempat pengguna mengetik nomor dari query order. Kemudian code ini adalah untuk proses mencari. Kemudian untuk hasil tracking adalah tempat hasil pencarian akan ditampilkan. Kemudian untuk logika JavaScript-nya yaitu code ini. Untuk penjelasannya yaitu ketika tombol cari diklik, sistem akan menginput nomor dari query order. Kemudian jika sudah diinput, maka sistem akan mencari nomor dari query atau di variabel dari data tracking di data.js. Kemudian akan ditampilkan nama, status, ekspedisi, tanggal pengiriman, paket, total, dan riwayat. Jadi langsung saja kita kembali ke websitenya. Untuk trackingnya saya klik, kemudian kita memasukkan nomor dari query, yaitu kita ambil dari data.js, kemudian kita copy, kemudian kita masukkan untuk nomor dari query-nya, kemudian akan tampil nama, status, ekspedisi, tanggal pengiriman, total, dan riwayat perjalanan. Baik, untuk data untuk file berikutnya yaitu data.js. Data.js data pengguna digunakan untuk indeks HTML atau login. Kemudian untuk data ajar digunakan pada stok HTML. Kemudian data tracking digunakan pada tracking HTML. Kemudian untuk penjelasannya, jadi data.js adalah jantung dari seluruh aplikasi ini. Setiap halaman web mengambil data dari file ini untuk ditampilkan. Karena belum ada database, semua proses seperti login, stok, dan tracking dilakukan secara front end menggunakan JavaScript DOM. Selanjutnya saya menambah folder detail HTML.
Order ini berfungsi untuk halaman yang menampilkan informasi lengkap satu bahan ajar yang dipilih dari halaman stok HTML. Ketika pengguna mengklik salah satu bahan ajar di tabel, sistem ini akan membuka halaman detail dengan parameter kode bar. Contohnya seperti ini. Ketika membuka kita informasi bahan ajar, kemudian kita mengklik salah satu buku, kemudian akan muncul seperti ini. Selanjutnya adalah laporan HTML. Hal ini digunakan untuk menampilkan laporan monitoring dari query order dan rekap bahan ajar. Maka akan tampil seperti ini: monitoring proses query order dan distribusi dalam perjalanan. Berikutnya adalah file transaksi HTML. Halaman ini digunakan untuk menampilkan riwayat transaksi bahan ajar. Tabel ini menampilkan daftar transaksi yang sudah terjadi meliputi tanggal, nama, dan total harga. Dengan tambahan 3 halaman ini, yaitu detail, transaksi, dan laporan, maka website Cipta Universitas Terbuka menjadi lengkap sebagai simulasi sistem pemesanan bahan ajar berbasis web. Seluruh data dikelola di sisi front-end, terhubung melalui JavaScript DOM tanpa database. Sekian untuk penjelasan mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu pembuatan website sederhana yaitu bernama Cipta Universitas Terbuka. Sekian dan terima kasih.